Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lailatul Sa'diyah MPD selaku dosen pengampu metodologi pendidikan. Di sini saya Miftahur Rahman, Ahmad Rifai dan Muhammad Deni akan sedikit memaparkan materi kelompok kami, yaitu bahasa dan teknik penulisan ilmiah dalam menulis laporan penelitian. Yaitu sejumlah aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku, menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang-ulang, menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Ada pemisah antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Menggunakan teknik notasi ilmiah. Teknik notasi ilmiah menyangkut masalah tata cara mengutip, membuat catatan kaki, dan menyusun daftar pustaka, bibliografi. Laporan harus objektif atau mengungkapkan hasil apa adanya dan tidak mengada-ngada. Jadi memang laporan itu sifatnya apa adanya, bukan hoax, bukan sesuatu yang tidak valid. Laporan harus sistematis atau sesuai alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Laporan harus jelas atau menggunakan sesuatu secara jernih. Laporan bersifat terbuka atau dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya bisa teruji melalui kritik dan dari pihak lain. Isi laporan harus logis atau melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang pertama bab pendahuluan. Nah, jadi dalam pendahuluan ini isinya hal-hal umum yang dijadikan landasan penelitian. Nah, jadi hal-hal yang harus dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Nah, bab pendahuluan juga perlu memuat penjelasan yang bisa menjadi pengantar untuk pembaca sebelum memahami isi laporan. Nah, jadi dalam bab pendahuluan itu juga harus memuat penjelasan, yang mana penjelasan tersebut memudahkan bagi pembaca memahami isi dalam laporan tersebut. Dan juga pengantar itu dapat berupa orientasi atau perspektif umum dalam laporan penelitian. Nah, jadi penjelasan itu juga bisa berupa pendapat atau pandangan umum terhadap apa yang akan yang diteliti atau dilaporkan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu bab kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini umumnya itu berisi penjelasan soal teori serta hasil-hasil riset terdahulu. Nah, jadi dalam kajian pustaka itu berisikan teori-teori yang sudah dihasilkan oleh para pendahulu atau para ahlinya. Nah, jadi isi dari kajian pustaka itu seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu bab metode penelitian. Nah, setelah tadi teori, yang kedua yaitu penelitian harus menggunakan metode atau teknik penelitian. Nah, sejumlah metode penelitian ilmiah yang kerap digunakan diantaranya adalah deskriptif, komparatif, eksperimen, kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam laporan penelitian itu yang bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, jelas bahwa penelitian itu harus ada metodenya atau teknik yang digunakan untuk meneliti, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nomor 4 yakni hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada bab ini yang terpenting dalam laporan penelitian karena berisi temuan dari proses riset. Untuk itu, dalam bab ini peneliti harus menyajikan temuan dalam riset, analisis data dan pembahasannya. Adapun analisis dan pembahasannya harus sesuai dengan kerangka teori yang diterangkan dalam bab 2 tadi. Nah, untuk selanjutnya nomor 5 yakni bab kesimpulan. Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan penelitian. Selain itu, bab kelima ini juga berisi saran dan rekomendasi peneliti. Nah,
Untuk arti dari kesimpulan sendiri yaitu gambaran umum seluruh analis dan relevansinya dengan hipotesis dari riset yang telah dilaksanakan. Nah, jadi kesimpulan diperoleh dari uraian analisis, interpretasi, dan deskripsi yang telah dituliskan pada bagian analisis dan pembahasannya. Nah, untuk sementara itu, saran dan rekomendasi bisa berupa usulan mengenai penelitian lebih lanjut pada topik yang sama. Saran pun dapat menggambarkan usulan peneliti mengenai solusi atas masalah yang ditemukan dalam penelitian. Nah, untuk nomor 6 yakni daftar pustaka. Daftar pustaka berisi apa saja buku, makalah, artikel, dan sumber data lainnya yang dikutip untuk digunakan sebagai bagian dari isi laporan. Nah, dari semuanya itu, hal-hal diinformasikan dalam penulisan daftar pustaka meliputi yang pertama, nama pengarang, tahun penerbitan, yang ketiga judul, dan yang keempat subjudul jika ada. Selanjutnya ada tempat penerbitan, yang terakhir ada nama penerbit. Nah, untuk itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.